Untuk memahami Roma, kita harus kembali ribuan tahun ke masa lalu, ketika kota ini hanyalah tanah liar yang terbelah oleh Sungai Tiber. Di pinggir sungai inilah, sebuah legenda yang paling mendasar bagi identitas Romawi dimulai, yaitu kisah tentang Romulus, Remus, dan serigala betina yang melambangkan kehidupan sekaligus kematian bagi mereka. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk, kita gaskan! Semuanya berawal dari perebutan kekuasaan di kerajaan kuno Alba Longa, yang diakini sebagai cikal bakal kota Roma. Raja Amulius, yang dengan licik menggulingkan saudara laki-lakinya, Numitor, takut akan ancaman dari keturunan Numitor. Ketika putri Numitor, yang bernama Rhea Silvia, melahirkan Romulus dan Remus dari hasil hubungannya dengan dewa perang Mars, maka Amulius memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi itu. Namun, alih-alih membunuh mereka, para pelayan yang penuh belas kasihan memutuskan untuk meninggalkan kedua bayi itu di Sungai Tiber, membiarkan nasib menentukan jalan mereka. Lalu, momen ajaib pun terjadi. Sebuah peristiwa yang mungkin tampak mustahil, tetapi justru inilah inti dari mitologi Roma. Ketika keranjang yang memuat kedua bayi itu hanyut oleh arus sungai dan terdampar di tepian hutan, nasib dua bayi ini berubah ketika mereka ditemukan oleh seekor serigala betina. Serigala ini, yang dikenal dalam sejarah sebagai Lupa Capitolina, menyusui dan merawat mereka di dalam sebuah gua yang disebut sebagai Lupercal. Kita harus memahami bahwa dalam mitologi Romawi, simbolisme serigala tidak hanya berkaitan dengan kekuatan, tetapi juga perlindungan dan kesetiaan. Serigala Lupa Capitolina bukanlah predator buas dalam kisah ini, melainkan jelmaan ibu yang penuh kasih yang melihat potensi dalam dua bayi manusia yang tak berdaya. Burung pelatuk, yang juga dianggap sebagai hewan suci Mars, turut memberikan makanan kepada si kembar, menegaskan bahwa Romulus dan Remus tidak hanya diselamatkan oleh alam, tetapi juga oleh takdir ilahi. Setelah diselamatkan oleh serigala, Romulus dan Remus akhirnya ditemukan oleh seorang gembala bernama Faustulus dan istrinya, Acca Larentia. Di bawah asuhan manusia ini, kedua anak kembar tumbuh menjadi pemuda yang kuat, berani, dan penuh karisma. Mereka memimpin para gembala di sekitar bukit-bukit Palatin, menjadi sosok yang dihormati karena kemampuan bertarung mereka yang tak tertandingi. Saat keduanya beranjak dewasa, takdir memanggil mereka kembali ke Alba Longa. Setelah mengetahui asal-usul mereka yang sebenarnya, Romulus dan Remus mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan Raja Amulius. Ini adalah langkah pertama menuju sejarah yang lebih besar, namun perjalanan mereka baru dimulai. Setelah mengembalikan kakek mereka, Numitor, ke tahtanya, Romulus dan Remus memutuskan untuk mendirikan sebuah kota baru di bukit-bukit tempat mereka dibesarkan serigala. Namun, seperti dalam banyak mitologi, takdir tidak selalu dipenuhi dengan kedamaian. Perselisihan segera muncul di antara Romulus dan Remus. Ketika mereka tidak sepakat tentang di mana lokasi kota baru dan siapa yang akan memimpinnya, konflik tak bisa dihindari. Dalam versi yang paling terkenal dari legenda ini, Romulus, dengan amarah yang meledak, membunuh Remus dalam pertarungan saudara yang tragis. Dengan kematian Remus, Romulus menjadi satu-satunya pendiri Roma. Dia memulai pembangunan tembok kota dan mengundang para pengungsi, budak, dan penjahat dari seluruh Italia untuk bergabung dengannya. Roma lahir sebagai kota yang penuh semangat, kota yang didirikan oleh kekuatan, ambisi, dan darah, namun juga oleh perlindungan dan kasih sayang seekor serigala. Simbol serigala tetap hidup dalam ingatan Roma, digambarkan dengan penuh kebanggaan dalam seni dan patung selama berabad-abad. Patung perunggu Lupa Capitolina yang terkenal, yang menggambarkan serigala betina menyusui Romulus dan Remus, menjadi ikon Roma yang tak terbantahkan. Bahkan hingga hari ini, patung ini menghiasi museum dan tempat-tempat penting, menceritakan kembali kisah yang menegaskan hubungan Roma dengan alam liar. Kisah serigala ini bukan hanya cerita tentang masa lalu. Simbol serigala Lupa Capitolina terus berkembang dalam kehidupan Roma. Tentara Romawi menggunakan serigala sebagai lambang di panji-panji mereka, melambangkan solidaritas dan kekuatan kelompok seperti kawanan serigala. Serigala menjadi simbol dari ketangguhan dan keberanian, ciri khas yang diharapkan dari setiap prajurit Romawi. Kisah serigala Roma juga hidup dalam dunia olahraga, terutama melalui klub sepak bola terkenal AS Roma. Logo klub ini menampilkan Lupa Capitolina, serigala betina yang menyusui Romulus dan Remus, mengakar kuat pada warisan mitologi kota. Serigala dalam lambang AS Roma bukan hanya simbol kebanggaan sejarah, tetapi juga cerminan dari ketangguhan, kesetiaan, dan semangat berjuang yang mendefinisikan klub ini.
Setiap kali bendera berkibar di Stadio Olimpico, simbol serigala menjadi pengingat bahwa Roma, baik di lapangan sepak bola maupun dalam sejarahnya, selalu berjuang dengan tekad dan keberanian. Hari ini, kita mungkin melihat Roma sebagai kota modern dengan arsitektur klasik, namun di balik setiap batu dan setiap bangunan, terdapat cerita yang telah mengalir selama ribuan tahun. Kisah Romulus, Remus, dan serigala yang menyelamatkan mereka bukan hanya legenda kuno, kisah itu adalah akar dari semangat Roma, sebuah kota yang selalu bangkit kembali dari setiap tantangan, setiap serangan, dengan ketangguhan dan keberanian yang diwarisi dari penjaga pertama mereka, serigala. Sekian dulu video kali ini. Jika ada sedikit tambahan wawasan dari video ini, bisa bantu dengan memberikan like, komentar, dan share. Subscribe juga bagi yang tidak ingin ketinggalan video-video menarik berikutnya. Akhir kata, terima kasih.